Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ilham dalam sesi Healthing Podcast, Bincang-bincang Healthing, di mana podcast ini dikelola oleh Lab AVA, Audiovisual Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Al-Din Makassar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber yang selalu luar biasa, positive vibes dan selalu kece, yang merupakan salah satu dosen kesehatan masyarakat dan juga sangat berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kontribusi dalam pengabdian di dunia kampus dan pendidikan di universitas. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di samping saya, beliau adalah Dr. Haji Hasbi Ibrahim, SKM MKes. Betul Bapak? Kalau bisa sih nggak pakai haji ya. Oh, nggak pakai haji, berarti Dr. Hasbi Ibrahim. Betul. Dan Bapak sudah mengajar di Kesmas juga sudah lama? Ya, kurang lebih 20 tahun. 20 tahun Bapak? Ya, kurang lebih 20 tahun. 20 tahun berarti hampir sama dengan dosen-dosen yang mengajar pertama kali. Iya, karena saya mengajar sebenarnya saya masih duduk di bangku, bukan di bangku ya, tapi masih sementara kuliah S2, sementara udah mengajar sebagai asisten dosen. Asisten dosen. Di salah satunya di Universitas Islam Negeri Al-Din. Di Al-Din Makassar. Ya. Luar biasa sekali. Beliau juga selain menjadi dosen, saya dengar-dengar Pak Hasbi juga merupakan staf tenaga ahli, bahkan tenaga ahli khusus untuk gubernur ya Pak di bidang kesehatan. Ya, itu periode tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Kan lagi proses gubernur baru, entah seperti apa nanti ke depannya, tapi sampai akhir penghujung pemerintahan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang lalu, saya salah satu tenaga ahli di bidang kesehatan yang biasa disebut dengan tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan. Ya. Tetapi sebelum itu Bapak juga pernah menjadi staf ahli rektor. Ya, awal saya masuk resmi di kampus UIN Alauddin pada tahun 2008. Rektor kurang lebih setahun setelah itu, rektor memberikan kepercayaan kepada saya sebagai tenaga ahli, staf khusus, boleh juga dikatakan sebagai staf khusus dalam rangka pembangunan dalam rangka persiapan pembangunan rumah sakit UIN Alauddin ketika itu. Oh, yang sekarang sudah berdiri, RSP. Iya. Luar biasa sekali. Dan menjadi juga dosen, kemudian menjadi staf ahli khusus rektor, menjadi staf ahli gubernur, tentunya melalui rangkaian proses yang panjang. Saya yakin juga Pak Hasbi melalui banyak proses yang panjang. Saya panggil aja Pak Hasbi, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Proses itu yang ingin kita tahu, yang akan menjadi motivasi dan akan menjadi feedback yang baik untuk kita mahasiswa yang ingin mengikuti jejak beliau. Dan kita akan mulai untuk mendengarkan bagaimana kemudian jenjang karir yang beliau telah lalui di sela-sela kesibukannya, apa yang telah beliau lakukan, apa yang beliau capai, dan semoga ini menjadi dorongan dan menjadi motivasi sebagai kita anak muda untuk selalu mau berkontribusi sama seperti dengan beliau. Dan tentunya juga nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh tentang pengalaman hidup beliau, karena saya dengar-dengar juga beliau ini sangat banyak pengalamannya, bahkan pernah menjadi staf di Kementerian Kesehatan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Mungkin bukan staf, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Jadi teman-teman harus nonton videonya sampai akhir. Bapak, dalam perjalanan karir mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian Bapak bisa sampai di titik ini, dan sekarang saya dengar-dengar Bapak ada di LP2M menjadi kepala unit ya Pak ya? Ya, begini, pertama mungkin saya harus menyampaikan bahwa apa yang kami capai sebenarnya hari ini rasanya agak berat ketika disampaikan bahwa itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Itu sebagai manusia biasa tentu itu hal yang menurut saya bukan apa-apa.
Cuma hal yang paling terpenting buat teman-teman mungkin khususnya adik-adik mahasiswa yang ada di UIN Alauddin ini, bagaimana membangun interaksi silaturahmi, jejaring ya dengan semua orang ya. Tentu dari situ kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Kenapa saya katakan demikian? Secara keilmuan, sebenarnya secara ilmu itu hampir semua orang hari ini ya bisa didapatkan di mana saja ya. Betul. Baik itu di media, di ruang belajar, ataupun dengan interaksi dengan orang lain. Tetapi yang paling memberikan penguatan adalah bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang, dan prinsip yang harus dipegang adalah bagaimana tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti kecerdasan itu sangat fleksibel, tergantung orangnya mau mengasah atau tidak. Ya, betul. Tetapi yang paling penting itu networking. Iya. Tetapi bagaimana Bapak bisa memulai untuk membangun networking seperti sekarang ini yang sangat luas gitu? Kalau misalkan saya kemana-mana gitu, oh mahasiswanya Pak Hasbi ya, di mana-mana Pak Hasbi ini terkenal. Bagaimana memulai untuk membangun jejaring networking itu Bapak? Semua itu prosesnya dalam waktu ya. Iya. Begini, saya juga mungkin berteman kepada beberapa orang. Saya tidak pernah berhitung bahwa orang tersebut akan menjadi sesuatu di kemudian hari ya. Beberapa banyak contoh yang tentu dalam proses perjalanan karir saya berteman kepada beberapa orang ya. Beberapa orang yang dulunya sama sekali saya tidak pernah menyangka misalnya dia berada dalam posisi-posisi tertentu ya, misalnya mendapatkan posisi yang bisa membuat kebijakan dalam level luas. Pada saat itu saya membangun hubungan dengan mereka dengan baik tanpa embel-embel ya. Membangun jejaring itu bukan pada saat ya kita melihat orang itu misalnya berada dalam posisi tertentu. Nah, itu disebut dengan waktu yang menjawab ketika saya bertemu di suatu waktu yang saat ini misalnya ternyata salah satu atau beberapa dari mereka itu berada dalam lingkaran-lingkaran yang memberikan kontribusi yang cukup banyak di masyarakat. Nah, dari situ tentu ada semacam histori-histori yang pernah dia mungkin berkomunikasi dengan saya, memperlihatkan kinerja atau komunikasinya seperti apa, sehingga itu menjadi modal. Jadi kami secara pribadi tidak meminta hal-hal seperti itu, tapi betul. Selama ini saya diajak untuk berkontribusi bersama luar biasa sekali. Ya. Jadi sebenarnya bukan pada saat orang ini sudah menjadi orang baru kita melakukan pendekatan, tetapi bagaimana kita selalu mengawal untuk membuka networking seluas mungkin, karena peluang itu tidak ada bisa yang memprediksi kapan peluang ini bisa kita petik, seperti itu Pak ya. Dan ingat itu akan sifatnya langgeng ya. Langgeng. Ya, tapi kalau kita membangun hubungan networking itu berdasarkan kepentingan tertentu dan sesaat betul. Sifatnya juga sesaat temporer. Betul. Nah, itu janganlah seperti itu. Berarti kembali dari niat kita mau seperti apa, dan harus langgeng serta simbiosis mutualisme itu penting dalam satu hubungan. Bapak, kemudian dari networking yang sudah terbangun, saya penasaran sebenarnya menjadi tenaga ahli gubernur itu seperti apa yang dilakukan, dan bagaimana kontribusi staf ahli gubernur, terutama Bapak ya di bidang kesehatan, bagaimana kontribusinya pada pembangunan dan apa isu-isu yang diperhatikan pada saat itu. Baik, ketika itu ya begini, saya salah satu tenaga ahli gubernur di bidang kesehatan ya. Tentu perannya lebih kepada memberikan dukungan-dukungan atau memberikan sharing informasi terkait dengan bagaimana pembangunan di bidang kesehatan ya. Dan kata lain sebenarnya kami adalah perpanjangan dari
pemerintah ya, gubernur, dengan SKPD yang ada. SKPD itu ada dinas kesehatan. Waktu itu saya diberi amanah untuk mengawal ada beberapa SKPD, dinas kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan. Nah, ketika SKPD ini mau melakukan kegiatan-kegiatan program yang terkait dengan bidang kesehatan, unitnya ya, terkait dengan unitnya, maka kita harus mengawal kebijakan-kebijakan gubernur sesuai kebijakan yang diarahkan. Ya, banyak hal sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung ya, misalnya terkait dengan stunting ya, terkait dengan bagaimana pelayanan kesehatan bisa aksesnya lebih mudah dan sebagainya. Itulah yang kami kawal sampai realisasi. Luar biasa, berarti tenaga ahli ini dalam staf khusus di gubernur, selain dari memberikan pandangan yang lebih luas kepada gubernur itu sendiri, ternyata harus menjadi jembatan, advokator antara pemerintah dengan SKPD itu sendiri di setiap unit dalam melaksanakan tugas dan implementasinya di lapangan. Kemudian Bapak, selain menjadi tenaga ahli di gubernur, saya dengar juga Bapak pernah menjadi pendamping atau semacamnya di ibadah haji. Bisa dijelaskan Bapak? Saya penasaran dengan hal itu. Ya, ini juga hal yang luar biasa dalam hidup saya sebenarnya. Yang terima kasih ditanyakan, tapi terkait dengan ini dulu itu namanya PPIH ya, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan? Ya, di tahun 2002. Tapi Bapak dari Kementerian 2022. Ya. Tapi Bapak base-nya di Kementerian Agama, tapi mengawal ibadah haji pada Kementerian Kesehatan. Luar biasa Bapak ya. Gini, jadi memang leading sektornya ketika itu Kementerian Kesehatan. Tapi salah satu syarat untuk mendaftar menjadi petugas PPH itu adalah memiliki basic kesehatan. Basic kesehatan. Ya, basic kesehatan, maka saya memenuhi syarat untuk itu mendaftar. Tapi tentu Allah juga memilih saya menjadi salah satu panitia penyelenggara ibadah haji di bidang yang disebut dengan sanitasi and food security. Sanitasi dan food security. Ya. Berarti sejalan dengan bidangnya Bapak di kesehatan masyarakat. Memang kami di bidang kesehatan masyarakat, sanitasi and food security. Jadi waktu itu saya bertugas di Madinah kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Melakukan proses pengawasan kepada penyedia makanan ya khususnya, dan bagaimana memastikan sanitasi yang ada di tempat penginapan jamaah haji aman, terkendali. Hygiene ya Pak ya. Ya, alhamdulillah selama saya bertugas tidak ada persoalan di bidang saya. Sampai saya kembali ke tanah air. Dan katanya juga dari informan saya, Bapak ini lulus 2 kali untuk pelaksana ibadah hajinya. Ya gini ya, jadi prosesnya itu kan sebenarnya di tahun 2021. Saya lulus 4 orang ya yang terpilih di Indonesia, yang 4 orang se-Indonesia untuk penugasan di Madinah. Luar biasa. 2021 itu saya terpilih, tapi terjadi ada COVID ya. Oh ya, betul. Keputusan dari Arab Saudi bahwa untuk haji ditutup di tahun 2021. Ketika itu saya berharap tentu akan lanjut ke 2022 ya, karena saya sudah masuk. Tapi pada kenyataannya pihak pelaksana melakukan ulang ya, seleksi ulang untuk proses di 2022. Dan lulus lagi. Alhamdulillah saya tetap masuk di 2022. Dan hanya 4 orang se-Indonesia. Ya, 4 orang di Madinah ya. Di Tanah Mekah ada sekitar 6 orang, di Madinah 4 orang. Luar biasa sekali, dari jenjang karir jadi tidak menutup sebenarnya bahwa kesehatan masyarakat hanya terfokus pada satu bidang saja, tetapi kita bisa merambah ke bidang yang lain, dari pemerintahan, kemudian bagaimana kita berkontribusi dalam pembangunan, serta bagaimana kita bisa berkontribusi dalam sektor yang masih bisa berkolaborasi dengan kita. Ya,
jenjang karir Bapak yang alhamdulillah ya Pak ya berjalan dengan baik, kemudian selalu dengan kondisi yang prima. Tetapi apakah Bapak pernah berada pada titik tertentu, merasa bahwa berada pada titik terendah? Karena saya pernah juga mendengarkan cerita bahwa Bapak merupakan survivor dari penyakit kanker. Iya, benar. Jadi di 2021 juga ya saya divonis ya sebenarnya. Ini sebenarnya saya nggak mau mengatakan saya pada titik terendah. Iya. Saya nggak pernah, spirit saya tidak pernah seperti itu. Tidak pernah luntur spiritnya. Dokter memvonis saya kanker usus stadium 3. Stadium 3. Ya, stadium 3. Bahkan di 2021 itu saya di kemoterapi ya sebanyak 12 kali. Siklusnya itu setiap 20 hari saya masuk rumah sakit. Tapi selama saya mendapatkan cobaan dari Allah terkait dengan penyakit itu, satu kali pun saya tidak pernah merasa berat dalam jiwa saya ya. Nah, mungkin itu semua karena perilaku saya juga. Nah, makanya saya katakan saya orang kesehatan masyarakat. Ketika saya mendapatkan penyakit seperti itu, saya tentu memikirkan riwayat-riwayat perilaku saya. Seperti dulu pernah perokok berat, pernah sering begadang, pernah tidak memperhatikan kesehatan, konsumsi gizi yang baik. Nah, itu semua buah dari perilaku saya sendiri. Jadi intinya sebenarnya ketika Anda mau kualitas hidupnya bagus, ya perbaiki perilaku hidup. Ya, seperti itu di 2021. Nah, setelah itu saya dioperasi, saya kemoterapi, jadi saya jalani pengobatan secara medis ya selama kurang lebih setahun. Ya banyak cerita-cerita yang mengikuti ya, misalnya saya ada yang isukan umur saya sisa 3 bulan, 4 bulan, kemudian saya harus, petunjuknya dokter saya harus minum obat kemo seumur hidup gitu. Tapi Anda lihat sendiri sekarang mungkin secara fisik ya, secara kejiwaan, alhamdulillah saya terima kasih ya secara pribadi kepada dokter yang telah menangani saya pada awal. Tentu saya anggap itu adalah tindakan emergensi yang sangat luar biasa. Saya dioperasi, kemudian saya kemoterapi. Tapi setelah itu saya memilih cara sendiri ya, cara sendiri dalam proses penyembuhan, keberlanjutan kehidupan saya ya. Misalnya saya hentikan totalitas menggunakan obat-obat. Kemudian saya memperbaiki perilaku hidup saya tidak mau begadang lagi. Saya sama sekali menghindari makanan-makanan yang berisiko ya. Alhamdulillah ini sekarang udah menjalani 4 tahun. Yang tadinya saya digosipi ya kurang lebih 4 bulan umur saya ya. Sempat ada gosip sisa 4 bulan. Ada lah isu-isu cerita mungkin dari teman ke teman ya. Mungkin khawatir gitu Pak ya, wujud perhatiannya. Dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh, sudah 4 tahun berlalu, bugar dan kembali beraktivitas seperti biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasbi tadi sebenarnya secara tidak langsung mengedukasi kepada kita bahwa perilaku sangat mempengaruhi ya derajat kesehatan kita, gitu ya Pak ya. Ya, sebenarnya ini kan perilaku itu sangat murah. Perilaku sehat itu sangat murah ya. Yang mahal itu berperilaku tidak bagus. Ya, betul Bapak. Misalnya konsumsi makanan ya, kita selalu mengkonsumsi hal-hal yang makanan-makanan yang kurang sehat. Betul. Kita juga kurang berolahraga. Hari ini saya hampir rutin ya, setiap pekan saya harus berada di laut untuk berenang. Dan itu sudah saya lakukan sekian tahun. Itu sejak bahkan sebelum saya dioperasi sampai hari ini sudah sekian tahun saya di laut berenang setiap pekan. Luar biasa sekali. Jadi kembali lagi bahwa bagaimana kita secara personal seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa perilaku hidup sehat itu murah. Kadang juga gratis sebenarnya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita mempunyai perilaku yang tidak sehat, misalkan maaf Pak ya merokok, kita harus beli rokok.
minum alkohol, kita harus beli alkohol, kita harus bayar untuk sakit. Jadi sangat luar biasa bagaimana beliau menginspirasi kita dalam setiap sesi ini. Sangat bersyukur kita dapat untuk ngobrol bareng, baik dari Bapak menceritakan bagaimana jenjang karirnya, kemudian menjadi salah satu staf khusus di bidang kesehatan di Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian bagaimana beliau bisa sampai sekarang ini berada pada LP2M ya Pak ya, sambil ngajar juga di Pasca. Ya, di LP2M saat ini sebagai Kepala Pusat Penelitian. Kepala Pusat Penelitian, luar biasa sekali. Iya, jadi nanti kalau saya meneliti bisa ketemu Bapak dulu ya. Insya Allah. Insya Allah. Bapak mungkin bisa berikan closing statement untuk sesi kita kali ini. Silahkan Bapak. Baik, teman-teman sekalian atau adik-adik mahasiswa khususnya yang menonton hari ini, tentu yang paling terpenting adalah ketika Anda ingin kualitas hidupnya bagus, maka perbaiki perilaku hidupnya juga. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah berjejaringlah kepada siapa saja yang bernilai positif tentunya, bukan hanya berjejaring kepada orang-orang yang berkontribusi kurang baik ya. Hari ini kan banyak pergaulan-pergaulan menurut saya yang kurang pas ya. Itu juga akan menjadi cerita-cerita penyesalan di kemudian hari ketika kita selalu terpapar dengan hal seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas semua pesan-pesannya yang sangat luar biasa dan selalu memotivasi anak muda untuk berkontribusi dan mau untuk bergerak membangun jejaring yang lebih luas, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, pola hidup sehat. Itu yang paling penting dari podcast kita hari ini. Ya, dan jangan lupa bangun silaturahmi, itu yang paling Jangan penting. lupa bangun silaturahmi berdasarkan niat gitu ya Pak ya. Niat yang baik tentunya. Terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di podcast Helping Lab Ava pada kesempatan kali ini. Dan kita tutup untuk sesi kali ini Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info kesehatan terkini, dan serta promosi edukasi kesehatan yang mumpuni di podcast Healthing. Sampai jumpa di sesi podcast Healthing selanjutnya.